Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan halaman rumahnya ya. Di sini banyak sekali koleksi-koleksi tanaman hias dan pertumbuhannya juga terlihat sangat bagus sekali ya. Dan keberadaannya juga sangat alami sekali. Sehingga menjadikan tanaman hiasnya itu menjadi tampil natural. Dan meskipun pada bagian bawahnya ini belum dicor ya, namun keadaannya bisa dilihat ya, sangat bersih sekali. Dan keberadaannya juga sangat subur tanaman-tanaman hiasnya. Yang pastinya saya bakalan mengecek media tanam yang digunakan, karena begitu hebatnya ya sang pemilik untuk merawat tanaman hiasnya, sehingga menjadikan pada bagian tanamannya ini benar-benar sangat indah. Dan kemudian juga pada bagian daun-daun dari tanaman tersebut juga terlihat utuh ya. Memang untuk menjadikan tanaman hias daunnya ini utuh, pastinya butuh telaten ya untuk mengecek pada tiap-tiap helai daunnya seperti keadaannya seperti apa, apakah ada yang dimakan ulat ataupun yang lainnya. Dan secara kebetulan rumah ini menghadap ke bagian barat ya, sehingga ketika pagi hari tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini belum terkena cahaya matahari, yang menjadikan pada bagian daunnya ini benar-benar bagus ya, benar-benar bagus seperti ini. Dan rimbun banget, coraknya juga sangat bagus. Namun ketika sudah mulai masuk siang, yang pastinya sini juga terkena cahaya matahari ya. Namun pada bagian sisi sini, di situ ada satu pohon besar, ada pepaya yang setidaknya menjadikan naungan tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Saya bakalan lihat ya media tanam yang digunakan. Di sini menggunakan media tanam tanah, hanya tanah. Namun memang keadaannya cukup lembab ya. Dan di sini juga untuk memperbanyak tanaman aglonema ini sang pemilik juga melakukan split pada bagian batang tanaman tersebut, tidak membongkarnya dan menjadikan tanaman rusak ya. Biasanya ketika dilakukan pembongkaran dan kemudian diambil pada bagian pangkal dari batang tersebut, itu biasanya akan menjadikan rusak. Namun ketika hanya dipangkas saja, di split seperti itu akan aman sekali, karena hasil splitan ini, batang ini juga akan tumbuh. Dan keberuntungan yang kedua, ini akan memunculkan banyak tunas kembali. Kemudian di sini juga ada tanaman hias Mataloa. Ini merupakan tanaman hias favorit ya untuk saat ini, karena memang daunnya yang begitu cantik, warnanya, dan memiliki bunga putih seperti ini. Ini banyak sekali dijadikan koleksi tanaman hias. Kemudian juga ada tanaman hias Divenbasia Silver Charlie. Dan ada tanaman hias Keladi Tikus. Dan di sini saya bakalan kasih tip ya bagaimana jenis-jenis tanaman hias yang variegata ya, Ini alangkah baiknya untuk penempatan ini berada di tempat yang teduh, jangan di daerah yang kena hujan langsung, karena biasanya yang saya tahu ya, untuk ketebalan yang warna putih dengan yang hijau, ini lebih tebal yang warna hijau, sehingga ketika tanaman yang variegata terkena banyak air, maka biasanya yang akan mudah membusuk itu bagian warna putihnya dulu, namun yang hijaunya itu akan aman. Jadi alangkah baiknya untuk penempatan ini benar-benar di area yang teduh, dan ketika melakukan penyiraman pun alangkah baiknya pada bagian sini ya, airnya langsung disiram pada bagian potnya. Dan juga ada tanaman hias aglonema Big Croy juga. Kemudian pada bagian sisi bawahnya sini, di sini ada tanaman hias Sansevieria Pagoda. Kemudian ada Begonia Yellow Star. Kemudian juga ada tanaman hias Begonia listada. Ada katedral juga. Dan saya bakalan lihat media tanam yang digunakan, karena memang tanaman hias begonianya ini tumbuh dengan subur sekali. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Peperomia watermelon. Di sini sangat rimbun sekali. Dan juga ya,
Untuk penempatan tanaman hias peperomia juga alangkah baiknya di tempat yang teduh, dan ketika sudah mulai memunculkan bunga-bunga seperti ini alangkah baiknya dipangkas karena ini menghambat daun-daun baru ya. Dan juga ada tanaman hias, ada lidah katak, kemudian ada tanaman hias Sansevieria cylindrica, kemudian juga ada Fustifolia yang tricolor. Dan kemudian ini entah, saya tidak tahu ID-nya apa, ini cantik banget. Namun ini sepertinya masuk ke jenis zigzag ya, tanaman hias zigzag. Melihat dari tanaman ini berketah. Dan di sini keladi-keladinya ini begitu cantik banget. Ada keladi Gingerland, juga ada Mirziani. Dan di sini terlihat sangat kokoh sekali ya untuk jenis tanaman hias keladinya. Dan saya pastinya juga penasaran media tanam yang digunakan apa. Di sini menggunakan media tanam, ada pupuk kandang yang dicampur dengan tanah sampai bawah. Ini yang menjadikan tanaman keladinya ini tumbuh bagus. Namun jika dilihat ketika menggunakan pupuk yang campurannya dari kandang ya, ini cukup banyak sekali semut ya, ada semut. Namun untuk jenis seperti kutu ini tidak terlihat, hanya semut saja. Namun memang ketika menggunakan pupuk kandang ya, ataupun pupuk campuran, ataupun sekam, ataupun pupuk campuran lainnya, ini alangkah baiknya benar-benar difermentasikan dulu, karena biasanya ketika langsung dipakai ambil dari kandang itu biasanya bagian batangnya ini akan mudah rusak sekali. Kemudian juga ada keladi Mirziani ya. Di sini juga sangat banyak sekali tumbuh tunas-tunas baru. Dan media tanam yang digunakan hanya tanah dan sedikit pupuk kandang. Dan koleksinya sangat banyak sekali di sini. Di sini ada tanaman hias, ada keladi Florida Sweetheart, kemudian juga ada red carpet, dan juga ada tanaman hias, ada alocasia silver ya, tengkorak silver. Dan alangkah baiknya ya, bagaimana sih cara memindahkan ataupun ketika tanaman alocasia ini benar-benar sudah rimbun sekali. Dan kemudian media potnya ini sudah kecil, alangkah baiknya ketika mau melakukan pembongkaran, media yang lama ini tetap dipakai. Jangan hanya mengambil pada bagian tanamannya saja, karena biasanya imbas yang didapat, karena saya juga pernah melakukan hal seperti itu, bagian daunnya ini lekas sekali untuk menguning ya, dan akhirnya membusuk. Dan tanaman hias ini juga aman sekali, hampir sama ya, sama seperti tanaman hias peperomia ataupun keladi. Ini tanaman sangat berani terhadap air, media yang lembab, namun ingat jangan basah. Dan tanaman ini juga tidak begitu memerlukan asupan cahaya matahari yang penuh ya, karena untuk jenis alocasia juga ketika ditaruh pada bagian dalam rumah dan hanya terkena biasan sinar matahari, ini sudah bisa tumbuh dengan baik. Dan alangkah baiknya untuk penempatan di dekat jendela ya, ketika ditaruh pada bagian indoor. Banyak sekali koleksinya dan terlihat sangat subur-subur sekali ya. Termasuk ini jenis tanaman hias, ada keladi bercak darah. Ini juga rimbun banget, bagian batangnya terlihat sangat kokoh dan bulat dan seger banget. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi keris. Dan di sini juga terdapat beberapa tanaman hias Begonia requalet ya, ataupun Breviaria mimosa. Dan di sini keadaannya memang sangat-sangat bagus sekali dan cantik sekali. Karena apa? Pada bagian sisi sini terlihat sekali bahwa sang pemilik ini sangat telaten untuk memangkas pada bagian batang-batang tanaman Begonia requalet ini ya, yang ketika sudah menjulur mulai memanjang ini dipangkas. Dan seperti itu dan seterusnya, sehingga menjadikan tanaman Begonia requalet ini tetap menjadi tampilan yang cantik, yang rimbun, yang subur. Dan pada bagian sisi sini ini juga beberapa jenis tanaman hias. Ada tanaman hias Anthurium corong, kemudian juga ada Opsifolia yang variegata, ada Maria Allusion,
banyak banget koleksinya dan saya dibuat betah pastinya ya ketika harus melihat tanaman-tanaman hias yang tumbuh dengan sangat baik. Dan di sini saya juga bakalan kasih tip ya. Kenapa tanaman hias keladi joker ini berdaunnya, ini daun masih muda sekali. Namun memang sudah terlihat corak warna merahnya. Ini lebih menyeluruh ya. Ini dikarenakan pada bagian umbinya ini sudah benar-benar besar pada bagian indukan. Namun ketika yang tunas baru, yang anakan ini masih seperti ini. Termasuk cahaya matahari juga berpengaruh ya, namun tidak terlalu besar pengaruhnya ketika tanaman keladi joker ini memiliki umbi yang kecil. Kemudian juga ada tanaman hias tusuk konde. Senang banget saya ngelihatnya, pertumbuhannya yang bagus. Dan ketika tanaman-tanaman hias ini penataannya bisa lebih rapi lagi, pasti akan tampil menjadi jauh lebih baik ya. Dan demikian review dari Gebang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya. Yang ketika tanaman hias itu ada perawatan, ketelatenan yang pastinya akan membuahkan hasil yang bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman hiasnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.